Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk istiqomah di dalam menjalankan amal ibadah. Sebuah ibadah yang meskipun terlihat sepele atau mudah dilaksanakan, namun apabila dilakukan secara istiqomah maka akan mendapatkan pahala istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain ibadah mahdhah seperti salat, puasa, zakat dan lain-lainnya, terdapat juga banyak amalan-amalan ringan yang berpahala besar apabila kita lakukan dengan penuh kekhusyuan untuk mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak amalan-amalan yang ringan ini, maka kita akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap nafas yang kita hembuskan. Amalan-amalan berikut ini sangat mudah dilakukan setiap hari. Bahkan mungkin sebagian orang menganggap sebagai hal yang remeh. Namun sebenarnya amalan ini mempunyai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sajakah amalan-amalan ringan yang berpahala besar tersebut? Berikut kami sebutkan 5 di antaranya. Yang pertama adalah zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Keutamaan zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adalah bahwa lafaz zikir ini mempunyai timbangan berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan dan disukai Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, yang artinya maha suci Allah dan segala puji baginya, maha suci Allah yang maha agung. Amalan ringan yang kedua adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersolawat kepada Nabi adalah amalan yang mudah dilakukan. Terdapat banyak fadilah bagi orang yang senantiasa bersolawat. Di antaranya akan dihapuskan dosa dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah diterangkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersolawat atasku 1 solawat, maka niscaya Allah bersolawat atasnya 10 solawat. Dihapuskan darinya 10 dosa dan diangkatkan untuknya 10 tingkatan derajat. Amalan ringan yang berikutnya atau yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran seharusnya memang dijadikan sebagai amalan rutin bagi seorang muslim yang beriman, karena Al-Quranlah pedoman hidup agar kita selamat di dunia dan akhirat. Orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana telah dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi bersabda, barang siapa membaca 1 huruf dari Al-Quran maka dia mendapat 1 pahala kebaikan, dan setiap 1 pahala itu dilipatkan menjadi 10 kali. Amalan yang keempat adalah mengikuti muadzin ketika azan, kemudian membaca doa setelah azan. Mengikuti lafaz azan yang dilantunkan oleh seorang muadzin memiliki pahala yang besar juga. Bagaimana tidak? Azan adalah panggilan yang ditujukan bagi seorang muslim untuk melakukan sholat fardu. Maka sudah barang tentu mengikuti suara azan dan berdoa setelahnya adalah amalan yang akan mendapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat Rasulnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis berikut ini. Dari Abdullah bin Amr bin Ash meriwayatkan bahwa beliau telah mendengar Nabi Muhammad bersabda, jika kalian mendengar seorang muadzin
maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Kemudian bersolawatlah kalian atasku, karena sesungguhnya barang siapa yang bersolawat atasku 1 kali solawat, maka Allah akan bersolawat atasnya 10 kali. Kemudian mintalah kalian kepada Allah untukku al-wasilah, karena sesungguhnya ia adalah kedudukan di dalam. Tidak pantas mendapatkannya melainkan untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dan aku berharap akulah orangnya yang mendapatkan itu. Maka barang siapa yang memohonkan untukku al-wasilah, maka halal bagiannya syafaat. Kelima, membaca ayat kursi setiap selesai sholat. Ayat kursi adalah salah satu ayat yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah yang dinilai mempunyai keistimewaan cukup tinggi. Ayat kursi cukup mudah untuk dilafalkan, dan yang lebih utama dari itu adalah Allah telah menjanjikan surga bagi siapa yang mengamalkannya. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis berikut ini, barang siapa yang membaca ayat kursi tiap usai sholat wajib, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain belum datangnya kematian. Masya Allah, kelima amalan yang sudah kami sebutkan tadi sesungguhnya sangat mudah untuk diamalkan setiap hari. Namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala besar bagi siapa saja yang mengamalkannya. Di antara pahala tersebut adalah akan mendapatkan ampunan dari Allah, mendapat syafaat Nabi, mendapat kemuliaan, diangkat derajatnya, dan bahkan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah yang kekal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga jiwa dan raga kita agar istiqamah untuk mengamalkan amalan-amalan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wa'afu minkum thumma salam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.